Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisul Hanan. Saya dari kelompok 4 matkul strategi pembelajaran dengan dosen pengampuh Bapak Yusrianto Soleh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul pembelajaran kooperatif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan materi dan pemateri yang akan menyampaikan di presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian cooperative learning yang akan disampaikan oleh pemateri kami selaku ketua dari kelompok kami yaitu Siti Rifah. Yang kedua adalah macam-macam model pembelajaran kooperatif yang akan disampaikan oleh anggota kami yaitu Putri Qurratul Aini. Yang ketiga adalah langkah-langkah model pembelajaran kooperatif yang akan disampaikan oleh pemateri ketiga yaitu Laili Imratus Somi. Yang keempat adalah model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yang mana akan disampaikan oleh saya sendiri selaku moderator plus pemateri. Yang kelima adalah langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yang akan disampaikan oleh anggota kami yaitu Ilyas. Yang terakhir atau yang keenam adalah kelebihan dan kekurangan model pembelajaran tipe jigsaw yang akan disampaikan langsung oleh anggota kami yaitu Rahmania Safitri Dewi. Baik, langsung saja kami akan memulai presentasi kami dari pemateri pertama yaitu Siti Rifah. Dipersilahkan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai model pembelajaran kooperatif. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih itu model pembelajaran, apa sih itu pembelajaran kooperatif. Nah, Joyce mengatakan model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Nah, jadi seorang guru ketika ingin melakukan kegiatan belajar pembelajaran dengan peserta didik, maka guru tersebut harus memiliki perencanaan, harus memiliki metode. Metode apa nantinya yang akan digunakan dalam melakukan pembelajaran dengan peserta didik. Nah, seorang guru yang tidak memiliki pola pembelajaran, tidak memiliki pedoman, itu nantinya akan berdampak kepada peserta didiknya. Misalnya mengurangi efektivitas belajar siswanya. Karena apa? Karena guru tersebut tidak memiliki metode yang sistematis dalam mengorganisir jalannya pembelajaran, sehingga siswa ini akan mengalami kesulitan dalam memahami materi. Nah, yang kedua, jika guru tidak memiliki metode dalam pembelajaran, itu akan mengurangi keaktifan siswa dalam kelas. Karena apa? Karena guru tersebut tidak mengetahui minat bakat siswanya, tidak mengetahui kemampuan siswanya, sehingga siswa tersebut dalam kelas akan merasa bosan dan juga pembelajaran itu hanya berpusat pada gurunya saja. Lalu pengertian dari pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Kooperatif sendiri itu artinya kerjasama, lalu learning itu belajar. Jadi cooperative learning itu belajar melalui kegiatan bersama. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dengan kelompok-kelompok kecil yang dibentuk secara heterogen dengan tujuan agar siswa mampu bekerja sama dengan siswa lainnya untuk memecahkan suatu masalah melalui interaksi sosial antar temannya. Jadi dalam model pembelajaran kooperatif itu guru akan memberikan materi atau topik kepada siswanya, lalu membentuk kelompok-kelompok kecil, biasanya itu terdiri dari 4 sampai 6 orang yang dibentuk secara heterogen. Nah, heterogen ini maksudnya adalah dalam tim tersebut memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari segi kemampuan, minat bakat, cara belajar, seperti itu. Misalnya yang berkemampuan tinggi itu digabung dengan yang berkemampuan rendah, yang aktif digabung dengan yang tidak aktif. Jadi dalam satu tim atau dalam satu kelompok itu heterogen, berbeda-beda. Tujuannya apa? Agar macam-macam model pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu Student Teams Achievement Division atau STID adalah model pembelajaran kooperatif yang bertujuan untuk bekerja sama di dalam kelompok tersebut. Jadi apabila anggota kelompok itu
ada yang tidak paham dengan materi yang dibahas, maka anggota kelompok yang lain harus bisa memberikan pemahaman kepada anggota kelompok yang tidak paham. Yang kedua yaitu Team Assisted Individualization atau TAI adalah model pembelajaran kooperatif yang menghubungkan antara pembelajaran kooperatif dan pembelajaran individu, yang mana guru sebelum mengelompokkan siswa, guru memberikan pembelajaran seperti individu terlebih dahulu. Seperti contoh ketika kita pada semester 1, maka guru itu memberi pembelajaran secara kelompok membuat artikel. Kemudian di semester 2 guru memberikan tugas artikel secara kerja kelompok. Yang ketiga yaitu Team Games Turnamen atau TGT adalah model pembelajaran kooperatif yang di dalamnya itu ada permainan akademik, yang mana kelompok satu dengan kelompok yang lain harus bisa saling bersaing untuk bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh seorang guru. Seperti contohnya yang telah kita lihat pada minggu-minggu sebelumnya. Yang kemudian yaitu Cooperative Integrated Reading and Comprehension atau CIRC adalah model pembelajaran kooperatif yang berfokus untuk memajukan anak-anak itu harus bisa membaca dan menulis. Seperti contoh pada pembelajaran bahasa Indonesia, guru memberi sebuah teks berita kepada setiap kelompok, kemudian setiap kelompok harus bekerja sama untuk bisa membaca teks berita tersebut. Kemudian setiap kelompok harus bisa menulis apa aja yang ada di dalam teks berita tersebut. Seperti contoh berita itu terkait tentang kecelakaan, maka menulis terjadinya kecelakaan itu kapan, siapa korban jiwa, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu yang kelima, Group Investigation atau model pembelajaran kooperatif yang menghubungkan kerjasama secara aktif. Kemudian di dalamnya itu ada penelitian atau analisis, seperti yang terjadi pada pembelajaran IPA, yang mana kita pernah melakukan observasi terhadap kacang hijau yang ditanam dalam media kapas. Itu kan kita bisa menganalisis data, terus kapan terjadinya setiap hari itu tumbuh dengan beberapa daun seperti itu. Yang kemudian yang keenam yaitu learning together atau pembelajaran secara bersama, yang mana dalam pembelajaran ini kita harus saling bekerja sama, saling membantu, dan saling memberi pemahaman terhadap teman kita yang kurang paham. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam model pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan motivasi. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar dengan giat. Untuk yang kedua yaitu menyajikan informasi. Guru menyajikan materi pembelajaran yang perlu dipahami oleh siswa. Informasi ini bisa disampaikan melalui ceramah, bacaan, atau media lainnya. Untuk yang ketiga yaitu mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang. Pembagian ini dilakukan agar setiap kelompok memiliki anggota dengan kemampuan yang beragam. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang model kooperatif tipe Jigsaw. Model kooperatif tipe Jigsaw adalah model pembelajaran kooperatif yang menitikberatkan pada kerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil. Setiap siswa ini akan bekerja kelompok. Sedangkan anggota yang lain yang memiliki materi yang sama itu akan berkumpul dan membentuk kelompok yang baru yang dinamakan kelompok ahli untuk mendiskusikan dan membagi pengetahuan atau materi, yang mana ketika selesai mendiskusikan materi dengan kelompok ahli ini, mereka itu akan kembali kepada kelompok asal mereka. Model kooperatif tipe Jigsaw ini diperkenalkan oleh seorang psikolog yang bernama Elliot Orson. Saya akan mengutip salah satu dari perkataan beliau.
pendapat beliau tentang pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Sangat positif karena ia percaya bahwa model ini dapat meningkatkan pembelajaran akademis tapi juga memperkuat hubungan antar siswa dari berbagai latar belakang. Misalnya, peningkatan pembelajaran akademis. Eroson menemukan bahwa siswa yang terlibat dari metode pembelajaran tipe Jigsaw ini lebih memahami materi pembelajaran yang memiliki penyampaian akademis yang lebih baik dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Itu. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembentukan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Di sini saya mengambil 4 poin. Yang pertama, siswa dikelompokkan ke dalam tim yang berjumlah 4-6 orang dan tiap siswa dalam tim diberikan materi atau tugas yang berbeda. Yang kedua itu siswa bergabung dengan kelompok yang berbeda dengan materi atau tugas yang sama. Kemudian siswa dengan tugas yang sama tersebut berdiskusi dan bertukar pikiran sehingga membentuk kelompok baru yaitu kelompok ahli. Yang ketiga, setelah selesai berdiskusi dengan kelompok ahli, masing-masing siswa akan kembali kepada kelompok asal untuk membagi hasil diskusi atau mempresentasikan hasil mereka dengan kelompok ahli dan anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir atau poin yang keempat itu guru memberi evaluasi dari materi atau dari pembelajaran yang disampaikan oleh para siswa. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari pembelajaran tipe Jigsaw dan kekurangannya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, di sini ada beberapa kelebihan untuk pembelajaran tipe Jigsaw. Untuk yang pertama yaitu meningkatkan daya ingat dan hasil belajar. Pembelajaran tipe Jigsaw memfasilitasi interaksi antar siswa dan kelompok kecil yang dapat membantu siswa untuk lebih memahami dan mengingat materi yang dipelajari. Untuk yang kedua yaitu mendorong tumbuhnya motivasi intrinsik atau kesadaran individu dengan menjadi bagian dari kelompok dan memiliki tanggung jawab untuk memahami dan mengajarkan bagian dari materi kepada teman-teman. Siswa menjadi lebih termotivasi secara intrinsik untuk belajar. Untuk yang ketiga yaitu meningkatkan hubungan antar manusia yang heterogen. Pembelajaran tipe Jigsaw mengharuskan siswa untuk belajar sama dengan teman-teman dari latar belakang yang berbeda, yang dapat meningkatkan hubungan sosial dan keterampilan interpersonal mereka. Untuk yang keempat yaitu meningkatkan sikap anak yang positif terhadap guru dan sekolah. Metode ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan mendukung, yang pada gilirannya dapat meningkatkan sikap siswa terhadap guru dan sekolah. Untuk yang kelima yaitu meningkatkan perilaku penyesuaian sosial yang positif. Kerjasama dalam kelompok mendorong siswa untuk beradaptasi dengan situasi sosial yang berbeda dan mengembangkan perilaku penyesuaian sosial yang positif. Untuk yang keenam yaitu meningkatkan keterampilan hidup bergotong royong. Pembelajaran tipe Jigsaw mendorong siswa untuk bekerja sama, berbagi informasi, dan membantu satu sama yang lain, yang mengembangkan keterampilan gotong royong dan kerja tim. Saya akan menjelaskan kekurangan model pembelajaran tipe Jigsaw. Yang tidak memiliki rasa percaya diri dalam berdiskusi maka akan sulit dalam menyampaikan materi pada anggota tim yang lain. Seperti contohnya yaitu dalam sebuah diskusi kelompok mengenai topik akademis, orang yang kurang percaya diri mungkin hanya menganggukkan kepala atau menyetujui pendapat orang lain tanpa memberikan kontribusi yang aktif. Yang B, siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Seperti contohnya yaitu dalam diskusi kelas tentang dampak perubahan iklim. Seorang siswa yang aktif mungkin memulai diskusi tersebut dengan menyimpulkan beberapa fakta yang terbaru. Yang C, siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan mengalami kesulitan
untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk sebagai tenaga ahli. Seperti contohnya yaitu jika siswa tersebut memiliki kesulitan dalam memahami teks atau kompleks atau menghubungkan ide-ide yang berbeda, mereka mungkin akan kesulitan dalam merangkai argumen atau menjelaskan konsep yang lebih dalam. Yang D, siswa yang tidak terbiasa berkompetensi akan kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran. Seperti contohnya misal dalam sebuah kelas yang mendorong diskusi yang aktif dan pertukaran pendapat. Siswa yang tidak sering membaca dengan baik mungkin merasa sulit untuk memahami materi tersebut. Yang E, keadaan kondisi kelas yang ramai sehingga membuat siswa kurang bisa berkonsentrasi dalam menyampaikan pembelajaran yang dikuasai. Seperti contohnya yaitu ketika ada banyak siswa yang berkata atau bergerak secara tidak teratur. Hal ini bisa membuat suara di kelas menjadi bising atau tidak. Baik, terima kasih semuanya setelah menonton video kami, telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau dipertanyakan atau dipermasalahkan, dipersilahkan untuk mengisi di kolom komentar. Selanjutnya kami akan undur diri. Terima kasih. Jika ada kesalahan dari perkataan, tutur kata atau dari tingkah laku kami yang menyinggung para penonton sekalian, kami mohon maaf, seribu maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Bye.